Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 1,59%. Dengan total market cap mencapai di 894 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin kembali drop di bawah dari 20.000 USD. Jadi concern gua kemarin mengenai MA20 memang sepertinya beneran terjadi, ya. Dan itu merupakan penurunan sebesar 1,5% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia drop sebesar 2,18%. Nah, ini sekarang di harga 1118. Harusnya ini ketahan oleh MA20 daily, ya. Dan BNB dia drop sebesar 0,83%. Lalu untuk XRP dia drop sebesar 1%. Cardano 3,28%. Solana berubah sedikit, 1,37%. Ya, jadi overall kita bisa lihat semua cenderung ketarik turun oleh Bitcoin. Dan kalau kita bisa lihat untuk chartnya Bitcoin dengan sangat jelas dia reject oleh MA20 di sini, ya. Tetapi good newsnya apa? Good newsnya walaupun dia reject dengan sangat jelas oleh MA20, dia tetap ketahan atau support dari 19.200-an ini, atau lebih tepatnya 19.300 kalau kita bulatkan, masih bertahan dan masih berguna sebagai support, ya. Nah, buat lo mungkin bingung 19.300-an ini apa? Ini adalah sebuah struktur weekly close dari all time high di 2017. Nah, seperti yang gue sudah sering bahas, ya. Tadinya resisten, ya, satu resisten yang kuat apabila tertembus dengan volume yang besar dan momentum yang cukup besar juga, dia bisa apa? Ya, bisa menjadi support yang baik juga. Dan untuk sekarang kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir, daerah 19.200 sampai 300 ini menjadi satu daerah support yang cukup baik bagi Bitcoin, ya. Nah, jadi sekarang PR-nya tentunya adalah ya lagi-lagi menembus MA20, ya. Nah, jadi apabila Bitcoin bisa rally dan tembus dari sini, ini bisa menjadi pertanda yang cukup baik untuk Bitcoin dan cryptocurrency markets in general, ya. Dan untuk sekarang kita akan geser lagi ke MA200 weekly karena seperti yang kita bisa lihat masih di daerah sini, ya. Ini sudah masuk minggu keempat, ya. Minggu keempat kita di bawah dari MA200. Nah, seperti yang gue bahas sebelum-sebelumnya, untuk akumulasi dari daerah MA200 ini nggak memakan waktu sebentar. Biasanya ya itu makan bisa belasan minggu sampai yang paling cepat itu di 2020 di mana itu hanya 4 minggu saja. Nah, tapi bisa dibilang yang 4 minggu ini lebih sedikit ke anomali. Kenapa? Karena yang 4 minggu ini adalah COVID crash. Ya, dan COVID crash ini kita tahu secara infamously ya the Fed menurunkan interest rate dan basically QE atau quantitative easing yang mereka ngeprint uang banyak dan menstimulus market. Tentunya ini memiliki efek yang menjadi seperti ini, ya, V-shape recovery, jadi sangat cepat. Jadi lagi-lagi untuk sekarang karena the Fed belum ada rencana untuk QE dan lain-lain, kita nggak terlalu bisa berharap bisa V-shape recovery seperti ini, ya. Ya mungkin yang bisa kita lebih harapkan ya recovery yang seperti ini, ya, butuh belasan minggu atau bahkan ya siap-siap mental juga bisa sampai puluhan minggu, ya, bukan bulan. Kemarin gue salah ngomong bulan, walaupun gue udah beneran juga sih ada yang panik, ya. Jadi enggak, kalau kita di sini bisa puluhan minggu. Jadi intinya ya untuk sekarang ya kita harus siap-siap di situ, ya. Dan plus satu lagi juga kita masuk ke dalam satu hal yang mungkin cukup baru di dalam Bitcoin markets. Ya, karena lagi-lagi Bitcoin belum pernah merasakan resesi. Krisis pernah, ya, krisis pernah. Contoh, ini krisis waktu the Fed meningkatkan interest rate-nya terus-menerus, ya, atau ya waktu itu ini ya basically dia terus-terusan meningkatkan interest rate waktu di zaman Bernanke 2013 ya sampai 2015. Dan ini yang membuat kenapa rupiah menjadi di atas dari 10.000 ya, atau maksudnya US dollar ya di atas dari 10.000. Karena apa? Karena ini dilakukan oleh the Fed, peningkatan interest rate. Nah, jadi ini masuknya krisis ya. Tahun 2020 ini masuknya juga ke krisis. Kenapa? Karena ya kita tahu ini COVID crash. Ya, jadi saat krisis terjadi
stimulus dari Amerika Serikat, ya. Nah, tetapi sekarang kita masuk ke dalam level resesi, ya. Nah, resesi ini levelnya masuk seperti 2008, tahun 99, ya, dot-com bubble, lalu ya 2001 juga mungkin kecampur lah sama dot-com bubble, ya, di mana Amerika Serikat menyerang Irak, ya, atau menginvasi Irak. Lalu tahun 80-an di zamannya Ray Dalio waktu itu, ya, dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi kita ini masuk ke dalam satu uncharted territory. Ya, dan kalau kita mau lihat pada faktanya, ya, untuk seperti S&P 500 juga, ya, di tahun 2008 kita bisa lihat, bukan S&P tapi Nasdaq ya. Kita bisa lihat untuk Nasdaq dalam satu dekade terakhir basically yang menjadi support utama yang paling besar adalah EMA 200 di weekly, ya. Kita bisa tarik mundur terus, harga Nasdaq cenderung respect EMA 200 dan nggak sampai jebol, ya, selama basically satu dekade terakhir. Tetapi kalau kita lihat di 2008, ya, di mana terjadi satu resesi yang dipicu oleh mortgage crisis di Amerika Serikat, ya, kalian boleh baca lah, ya, boleh baca, boleh nonton, ada filmnya, ya, The Big Short dan macam-macam lagi yang literally ngebahas mengenai, ya, resesi 2008, ya. Jadi kalau kita lihat, andai kan kelasnya resesi, Nasdaq pun yang sejarahnya itu sudah nggak tahu tepatnya kayaknya udah ratus tahun, ya, seingat gue Nasdaq. Kalau S&P udah pasti ratus, kalau Nasdaq gue lupa udah ratus atau belum. Tapi intinya bahkan indeks-indeks kuat yang umurnya sudah ratusan tahun pun akan jebol juga satu struktur kuatnya. Jadi maka dari itu, ya, kita harus siap-siap juga. Karena lagi-lagi kita nggak punya data untuk Bitcoin dalam masa resesi, ya, lebih baik kita pasang safety belt, ada kemungkinan bisa lebih dalam lagi, ya. Nah, itu secara TA-nya. Secara secara TA, ya. Secara fundamental seperti apa? Nah, secara fundamentalnya tentunya akan bergantung pada dua hal ini, ya. Yang pertama adalah ini, yaitu adalah peningkatan interest rate, ya. Ini sebentar, sedikit keubah, ya. Kita geser dulu ke ya, plus 7, ya, plus 7 jam karena kita tinggal di Indonesia, ya. Kita geser ke sampai akhir bulan dan kita cek ada tanggal 28, ya, di mana tanggal 28 ini adalah jadwal peningkatan interest rate, ya, atau lebih tepatnya bukan peningkatan, lebih tepatnya adalah pengumuman, ya, pengumuman dari interest rate decision. Nah, ini menjadi sangat penting. Kalau kita bisa lihat di sini, sebelumnya, ya, actualnya lebih tinggi daripada forecast. Jadi forecast sebelumnya itu 50 BPS. Tetapi pada faktanya naik 75 BPS sehingga mencapai di 1,75. Nah, ini akan berlangsung atau nanti keputusannya akan dikeluarkan pada tanggal berapa? Ya, kita bisa lihat sendiri, pada tanggal 27 Juli. Tapi kalau kita di WIB, jadi tanggal 28 subuh-subuh, ya. Maka dari itu, ya, kita harus siap-siap apakah nanti hasilnya akan sesuai atau tidak, ya. Nah, sekarang, ya, ancang-ancangnya adalah 75 lagi. Nah, andaikan sampai ada peningkatan lebih besar daripada 75, misalkan naik 100 gitu, ya, atau naik 1%. Nah, itu bisa sangat buruk terhadap markets. Jadi itu satu. Dan yang kedua, itu data atau bukan, lebih tepatnya keputusan dari interest rate ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh data ini, CPI, ya. Andaikan CPI Amerika Serikat ini lebih tinggi daripada forecast, ya, terakhir kali itu di 8,3, ya, tapi actualnya lebih tinggi 8,6. Makanya market waktu itu hancur, ya, Bitcoin drop saat keluar data CPI. Kenapa? Loh, Bang, bukannya harusnya hancurnya kalau ininya udah naik nih si interest rate-nya. Nah, jadi ini yang terjadi adalah front running di markets, di mana orang-orang langsung seperti dalam tanda kutip ngejual duluan sebelum data si interest rate-nya keluar. Karena kenapa? CPI ini sangat berkorelasi dengan, ya, ini peningkatan interest rate. Apabila CPI ini terus-menerus meningkat, nah otomatis the Fed mau tidak mau akan terus meningkatkan interest rate. Maka dari itu, ini jadi kisi-kisi nih. Apabila nanti pada tanggal 13 Juli, ya, alias ya kurang lebih seminggu lebih ke depan, keluar datanya dan lebih tinggi daripada forecast, siap-siap. Ada kemungkinan besar cryptocurrency market akan lanjut lagi drop. Ya, jadi untuk interest rate pada tanggal 28 Juli, ya. Sementara untuk untuk CPI akan keluar pada tanggal 13 Juli, ya. Dan kita bisa lihat forecast-nya sekarang 8,7. Andaikan sampai keluar angka seperti 9, ya, siap-siap, ya.
risk on aset akan kembali kebakaran. Ya, Bitcoin, Nasdaq, S&P dan lain-lain semua akan cenderung kebakaran. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya buy limit dan lain-lain kita akan bahas di belakang. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke buy limit untuk Bitcoin. Dan masih sama, ya. Masih sama. Jadi yang tersisa tinggal 2 sebenarnya, ya. Di 19.300 atau lebih tepatnya 19.264. Boleh kalian bulatkan ke 19.300. Di mana harusnya kalian sudah dapat posisi sih ya. Karena sudah diberikan kesempatan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 kali. Tapi lagi-lagi mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang belum nonton. Ya nggak apa-apa, bisa 19.300-an untuk buy limit. Nah, selanjutnya ada di 19.006, kalau dibulatkan 19.700 sebenarnya ya. Tapi ya kalau mau di 19.600 juga boleh. Nah, jadi ini adalah satu statistik yang sudah kita sering bahas, di mana saat Bitcoin drop di bawah dari MA 200 weekly dan close di bawah, biasanya dari sebelum-sebelumnya ada drawdown sampai sekitar 30%. Seperti di sini ya, di tahun 2020 dan di 2015 di sini ya. Nah, jadi maka dari dua statistik ini kita bisa pertimbangkan untuk buy limit lagi di 15.600 untuk Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan lagi-lagi yang kunci utama supaya Bitcoin bisa kembali recover, lanjut lagi bulan adalah the Fed yang pivot dari hawkish menjadi dovish, dan otomatis kalau secara TA-nya lagi, ya ini harus turun. Dan berita buruknya ternyata indeks dolar kemarin menguat dan bahkan menembus satu resisten yang sudah beberapa kali menahan indeks dolar ya. Seperti pada tanggal 30, 1 dan 4 Juli ya. Nah, jadi ini berita yang nggak terlalu baik, dan ini juga yang bisa dibilang menjadi penyebab kenapa Bitcoin kemarin melempem ya, melemah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral di bawah. Bisa pilih, ada banyak banget ya. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, dan tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa ngerti charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan Ethereum kita bisa lihat berhasil mempertahankan MA20 sebagai support, ya, which is good. Dan jujurnya sudah bikin lumayan deg-degan juga kemarin ya, karena weeknya itu sampai 1076 USD. Ya, tapi nggak apa-apa, lagi-lagi dia bisa bertahan. Nah, untuk sekarang ya, PR-nya masih berlanjut, karena kita bisa lihat sekarang dia masih retest lagi di bawah MA20. Ya, untuk sekarang MA20 di 1120. Dan sekarang di 1116. Maka dari itu lagi dites ya. Nah, harapannya adalah tetap bisa bertahan dan volume bisa kembali lagi, karena kita bisa lihat walaupun reject oleh 20, volumenya mulai berubah ya. Kemarin tadinya bullish 3 hari, sekarang mulai bearish ya. That's not good ya. Jadi harapannya adalah volumenya bisa mulai berubah lagi, dan ya tentunya yang mendikte ini adalah lebih ke indeks dolar ya. Kalau indeks dolar melemah lagi dan BTC menguat, otomatis Ethereum pun akan ikutan kebantu ya. Dan untuk posisi short, andaikan Ethereum jebol ya, besok dia close dengan kuat di bawah dari MA20 seperti ini ya. Nah, bisa pertimbangkan untuk ke short dan dengan TP yang jangan terlalu ekstrim di 1048 USD. Di mana ini adalah satu struktur yang not bad mempertahankan Ethereum ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Untuk spotnya ya, lagi-lagi kalau lu mau di 1000 USD boleh ya, tapi lagi-lagi itu nggak masuk ke game plan utama. Itu buat orang-orang yang mungkin ngerasa Ethereum-nya kurang. Kalau kalian udah cukup banyak Ethereum ya jangan dipaksakan lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom, dan kita bisa lihat untuk Atom dia berhasil close daily di atas dari MA50 ya, ini hebat. Dan walaupun bentuknya spinning top ya, bullish spinning top, tetapi not bad ya, not bad. Karena kenapa? Terakhir kali Atom menembus MA50 itu sudah lama banget ya. Jadi basically sejak kapitulasi dia di sini lah ya, kurang lebih di April awal ya, dia hancur secara TA ya. Dia terus membuat lower low, kapitulasi dan kapitulasi terus ya. Nah, tapi sekarang kita bisa mulai lagi lihat bahwa akhirnya Atom mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan ya. Nah, tetapi PR masih jauh dari selesai ya. Yang pertama adalah yang harus ditaklukkan yaitu $9 ya. Ini struktur di $9. Dia harus daily close di atas dari $9. Dan andaikan itu mulai terjadi, nah ini akan bisa menjadi satu case yang baik dan bullish untuk Atom
ya. Nah, sekarang untuk yang posisi short kemarin. Nah, untuk posisi short kemarin harus lihat-lihat nih hari ini. Apakah Cosmos akan close daily di atas dari $9 atau tidak? Andaikan sampai close daily dengan kuat, ya lagi-lagi dengan ini ya, dengan kuat, yaitu dengan volume besar dan juga close-nya nggak kagok-kagok ya, nggak setengah-setengah gitu, cuma close tipis itu jangan dihitung. Kalau close-nya besar, ya, nah bisa pertimbangkan untuk cut loss posisi short, ya. Nah jadi lagi-lagi, untuk kita bermain futures, kita mau nge-short, mau nge-long, kita harus lebih siap untuk cut loss. Kalau untuk spot ya santai, bisa di hold. Tapi kalau posisi ya futures, ya kalau sudah tidak sesuai dengan trading plan kita, ya jangan dipaksakan. Ya, jadi kita buat lo yang sudah punya posisi short di daerah sini, bisa lu lihat dalam beberapa hari ke depan, apakah Cosmos akan berhasil apa ya bisa dibilang menembus struktur $9. Karena $9 cukup penting ya. Andaikan dia mulai bisa lagi reclaim sini dan terpantul di sini lagi sebagai support, ini bisa menjadi satu daerah untuk buy limit spot kita lagi. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa $9 ini merupakan summer low bagi Atom. Ya, jadi kalau dia berhasil reclaim, kita bisa lagi tambah posisi spot. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan BNB dia berhasil mempertahankan MA20 sebagai support ya. Nah, jadi buat kalian yang kemarin nih ya, kan ada yang mungkin ngerasa aduh Bang, kalau gua TP di sini sayang ya kemarin untungnya tipis banget nih. Bisa nggak Bang gua TP-nya di MA20? Ya gue bilang bisa, tapi siap-siap resikonya lebih besar. Nah, bagi kalian yang kemarin ambil resiko itu ya sudah dapat nih ya, jadi TP-nya di MA20. Nah, buat lu yang belum TP juga, ya terserah lu deh mau gimana plannya ya. Pokoknya gue udah kasih tahu ada kemungkinan ini bisa reversal, ya maka dari itu ya kalau gue pribadi punya posisi short di sini, apalagi sudah di hold selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 hari, ya mendingan udah aja ditutup posisinya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu buat yang short kemarin. Nah, untuk posisi spot, ya walaupun sudah dia berhasil mempertahankan MA20, lagi-lagi summer low-nya masih belum dia berhasil reclaim dan masih cukup jauh ya. Maka dari itu, jangan dulu tambah posisi spot. Kita sabar aja dulu, tunggu sampai dia bisa reclaim 263,6 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan walaupun ya ini sudah bisa sempat bertahan menjadi daerah support, jangan sampai kita berpikir bahwa oke kok gini udah pasti naik. No, ya tidak ada kepastian. Ya apalagi dalam kondisi market seperti sekarang dan basically kondisi resesi seperti sekarang. Ya, jadi andaikan sampai ini jebol lagi ke bawah, ya well, lu bisa tambah lagi posisi short. Tapi wait and see dulu, kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi, tugas kita sebagai trader adalah bereaksi terhadap market, bukan menjadi dukun market yang oke, main short asal di mana, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Dan basically AVAX melakukan movement yang sama seperti BNB dan ETH, di mana dia berhasil mempertahankan MA20-nya. And that's good. Ya, dan selain dari berhasil mempertahankan MA20, ternyata kita bisa lihat volumenya terus meningkat dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 5. Ya, sekali lagi, itu pertanda yang lebih cenderung ke bullish. Ya. Dan untuk sekarang, bagi kalian tertarik untuk akumulasi lagi AVAX, bisa kalian pertimbangkan di MA20 di daily di $17.59. Tapi lagi-lagi, ini masuknya untuk averaging yang agresif. Dan gue sarankan averaging jangan terlalu besar dulu. Ya, karena lagi-lagi market sedang dalam kondisi tidak menentu seperti sekarang. Ya, itu untuk spot. Nah, untuk nge-short sebenarnya kalian tetap bisa pertimbangkan nge-short apabila ya ternyata ini masuknya ke fake out. Ya, andaikan ini tembus lagi ke bawah, ya, dia jebol lagi ke bawah MA20, bisa pertimbangkan short dengan TP di $14 lebih 75 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Ya, overall, walaupun ada sedikit penambahan momentum bullish, tapi belum terlalu besar. Dan lagi-lagi kuncinya gue pribadi ngerasa bukan di main AVAX sendiri, tetapi lebih di BTC yang otomatis juga sangat tergantung dengan the Feds ya, dan dua data ini. Apabila CPI-nya ternyata tinggi, ya apalagi sampai 9%, ya that's gonna be bad. Tapi kalau CPI-nya ternyata lebih rendah, ya CPI lebih rendah daripada perkiraan, ya perkiraan itu kan 8,7 nih. Andaikan actualnya tiba-tiba 8 atau 7, something, nah itu akan membantu sekali cryptocurrency market. Tapi vice versa, apabila ini 9, apalagi 10, enggak lah 10 enggak lah ya, 9 something, that's gonna be bad. Ya,
Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan Polkadot. Untuk Polkadot ceritanya sedikit berbeda dengan AVAX, lalu BNB, dan lain-lain. Ya, di mana dia malah mendapatkan pelemahan, volume malah merah. Ya, ini lebih mendekati ke BTC kalau kita bisa lihat ya. Nah, jadi untuk kalian yang sudah punya posisi short sejak di sini, ya sejak tanggal 26 Juni saat dia tembus MA20, harusnya udah kena TP kalau kalian nggak bandel, ya karena udah dikasih kesempatan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Lagi-lagi, buat lo yang mungkin masih belum TP juga, ya mending TP sekarang. Karena kenapa? Ya semakin lama lo ambil posisi short, semakin lama lo hold, itu akan semakin besar juga fee-nya. Ya maka dari itu ya aku sarankan TP dulu aja. Ya TP dulu. Kalau ke reject lagi 20 ya boleh buka lagi short. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot untuk posisi shortnya. Untuk spot lupakan dulu ya karena secara struktur nggak bagus juga, dia cenderung masih bearish di mana yang lain cenderung bullish. Dan untuk $10.89 masih jauh ya. Buat kalian yang nggak tahu apa $10.89, ini adalah summer low bagi Polkadot. Ya, selama dia masih belum bisa reclaim lagi daerah sini, gue pribadi belum akan tambah lagi untuk posisi Polkadot gue. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana sudah cukup lama kita tidak membahas ya, jadi update nih ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat Solana ceritanya sedikit berbeda ya dengan BNB, Ethereum dan AVAX. Di mana dia technically speaking sedikit tembus ya dan pada hari ini MA20-nya malah bekerja sebagai satu resisten bagi Solana ya, which is not good. Nah, tetapi overall kalau kita bisa lihat ya minimal dia masih membuat satu higher low di sini ya. Nah, tapi tentunya ya ini bisa saja malah bisa jadi lower high ya. Jadi lagi-lagi dilema untuk Solana ya. Karena MA50-nya sudah dekat. Ya, semakin dia dekat biasanya price action-nya akan semakin lebih cenderung bearish ya. Lagi-lagi, saat dalam kondisi bear market, resisten akan lebih kuat ya seperti pakai steroid kalau lagi bear market. Kalau lagi bull market yang pakai steroids adalah ya support ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk sekarang kalau kalian ingin nge-short Solana sebenarnya ya, andaikan hari ini dia kembali ke reject oleh MA20, bisa pertimbangkan di situ ya. Lu short saat dia close lagi di bawah 20 dengan target TP kalau lu yang lebih konservatif bisa di sini ya, yaitu di daerah $32 lebih 68 sen. Itu yang konservatif ya. Nah, kalau kalian lebih high risk ya bisa pertimbangkan antara dua. Di sini di 28,50 lah ya, atau di $23 lebih 47 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan kalau spot ya lo bisa tetap pertimbangkan di $23 lebih 47 sen karena ini adalah stasiun terakhir untuk Solana ya, alias summer low bagi Solana di 2021 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update untuk Solana. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.